Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang sains. Tepatnya adalah kita akan membahas mengenai metodologi penelitian. Teman-teman sebelumnya pernah mendengar apa itu metodologi penelitian? Atau teman-teman pernah mendengar apa itu penelitian? Jika teman-teman pernah mendengar, alhamdulillah, berarti teman-teman akan lebih mudah menangkap, lebih mudah menerima apa yang akan abang sampaikan. Jika belum, mari kita belajar bersama-sama. Apa sih itu penelitian? Teman-teman sudah punya jawaban sendiri atau belum? Kalau belum, ayo kita bahas. Apa itu penelitian? Penelitian ialah suatu penyelidikan yang terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Kata penelitian adalah terjemahan dari kata research yang berasal dari bahasa Inggris. Kata research terdiri dari dua kata, yaitu re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian atau research adalah mencari kembali suatu pengetahuan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengubah kesimpulan yang telah lama diterima secara umum maupun mengubah pendapat-pendapat dengan aplikasi baru dengan pendapat tersebut. Contoh penelitian menggunakan metode ilmiah dinamakan sebagai penelitian ilmiah. Nah, dari pengertian penelitian secara umum, terdapat beberapa pengertian penelitian yang dikemukakan oleh ahli. Antara lain, ada beberapa ahli yang memiliki pendapat mengenai penelitian. Yang pertama, Parsons. Menurut Parsons, bahwa pengertian penelitian adalah pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Ahli yang kedua adalah John. John mengatakan arti dari pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum tertentu. Jadi menurut John ini, penelitian itu metode yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan sesuatu yang jelas. Kemudian Woody mengatakan suatu metode untuk menemukan sebuah pemikiran yang kritis. Penelitian itu meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan, dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan yang diambil untuk menentukan apakah kesimpulan tersebut cocok dengan hipotesis. Kemudian ahli selanjutnya, Donald Airy, mengatakan penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang terakhir. Dari Indonesia, Sutrisno Hadi mengatakan bahwa penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, apakah dari pendapat beberapa ahli ini teman-teman dapat menyimpulkan apa sih itu penelitian? Pendapat beberapa ahli yang telah disampaikan, teman-teman tentu dan abang harapkan dapat menyimpulkan apa itu penelitian menurut teman-teman masing-masing. Nah, di sini tugas pertama teman-teman, silahkan teman-teman simpulkan, silahkan teman-teman berikan pendapat teman-teman sendiri.
Apapun pendapat teman-teman akan abang terima. Asalkan itu benar-benar pendapat teman-teman tentang apa itu penelitian. Bukan cari di Google, bukan cari di buku, tapi pendapat teman-teman masing-masing. Bisa? Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa sikap dan cara berpikir peneliti tentang metode penelitian ini. Seorang peneliti itu harus memiliki sikap yang khas, yang kuat dalam penguasaan prosedur dan prinsip-prinsip dalam penelitian. Sikap-sikap yang harus dikembangkan seorang peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah objektif. Yang kedua kompeten. Dan yang ketiga faktual. Apa itu objektif? Objektif adalah seorang peneliti itu harus dapat memisahkan antara pendapat pribadi dan fakta yang ada. Apa itu pendapat pribadi dan fakta yang ada? Misalkan, teman-teman mempunyai pendapat sendiri, yakin dengan pendapat itu, tapi ternyata fakta yang ada, apa yang telah ada, itu berbeda dengan apa-apa yang teman-teman pikirkan. Nah, di sana teman-teman harus dapat memisahkan apa itu pendapat, apa itu asumsi, apa itu kira-kira dengan apa yang memang sudah ada. Nah, untuk menghasilkan penelitian yang baik, seorang peneliti harus bekerja sesuai dengan apa yang ada, apa data yang diperoleh di lapangan, dan tidak memasukkan pendapat pribadi. Karena itu dapat mengurangi keabsahan, keaslian, keberhasilan hasil penelitiannya. Nah, jadi ketika teman-teman nanti meneliti, bereksperimen, mencoba sesuatu, apa yang ada, apa yang teman-teman dapatkan, itulah yang ditulis, itulah yang dimasukkan. Tidak boleh memasukkan apa yang teman-teman kira. Karena ketika teman-teman masukkan pendapat teman-teman dari dalam penelitian yang teman-teman lakukan, dalam eksperimen yang teman-teman lakukan, itu hasilnya tidak akan bisa diterima. Karena yang namanya pendapat, yang namanya asumsi, itu belum tentu benar. Nah, walaupun hasil yang teman-teman eksperimen yang teman-teman lakukan itu gagal, eksperimen teman-teman yang teman-teman lakukan itu belum berhasil, buat saja. Masukkan saja, tulis saja, laporkan saja. Apapun itu hasilnya, kita perbaiki nanti. Jangan demi eksperimen teman-teman dianggap berhasil, teman-teman malah memasukkan asumsi-asumsi teman-teman, pendapat-pendapat teman-teman yang belum tentu itu benar. Kita lanjutkan. Seorang peneliti yang baik memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik penelitian tertentu. Setiap orang itu pasti punya keahlian masing-masing, kelebihan masing-masing. Gunakanlah kelebihan itu, keahlian itu untuk dalam melakukan penelitian. Teman-teman punya kekuatan masing-masing, teman-teman punya kelebihan masing-masing. Dengan kelebihan dan kekuatan teman-teman, itulah yang teman-teman gunakan nanti untuk eksperimen teman-teman. Dan yang ketiga itu faktual. Seorang peneliti harus bekerja berdasarkan fakta. Fakta yang diperoleh, bukan berdasarkan observasi, berdasarkan harapan atau anggapan yang bersifat abstrak atau tidak jelas. Salah satu contoh teman-teman, ketika teman-teman diminta untuk meneliti, teman-teman mempunyai produk untuk dijual, dan teman-teman mengatakan produk saya ini enak. Teman-teman tidak bisa mengatakan produk itu enak adalah asumsi. Mengatakan produk teman itu laku adalah asumsi. Bagaimana fakta dengan fakta? Faktanya adalah teman-teman harus membuat produk teman-teman yang teman-teman buat, misalnya makanan, itu dicicipi oleh banyak orang. Bisa itu 10, 20, 30, 40, 50, atau 100. Nah, contoh 100 orang yang mencicip produk teman-teman mengatakan 80 dari 100 orang itu mengatakan enak, itulah faktanya. Faktanya dari 80 orang dari 100 orang yang mencicipi makanan saya itu mengatakan enak, itu fakta. Tapi ketika teman-teman mengatakan makanan saya enak tanpa ada fakta, itu tidak bisa. Sikap dari seorang peneliti yang bernama objektif, kompeten, faktual. Jadi teman-teman harus memiliki sifat-sifat ini. Ketika nanti teman-teman melakukan penelitian, teman-teman melakukan eksperimen, baik itu dalam bisnis, baik itu dalam sains, baik itu dalam hal apapun. Nah, selain itu, selain dari sikap,
Seorang peneliti juga diharapkan memiliki pola pikir yang mendukung tugas-tugas mereka. Cara berpikir yang diharapkan dari seorang peneliti adalah: pertama, berpikir skeptis. Kedua, berpikir kritis. Dan ketiga, berpikir analisis. Nah, apa itu berpikir skeptis? Skeptis adalah peneliti harus selalu mempertanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pertanyaan. Jadi, seorang peneliti tidak mudah percaya terhadap sesuatu yang dilakukan. Setiap mendapatkan informasi, seorang peneliti tidak boleh langsung menerima hasil pemikiran seperti tersebut. Tapi harus mempertanyakan, ini datangnya dari mana, ini bagaimana caranya, ini di mana diambil sampelnya, dan sebagainya macam. Jadi teman-teman, ketika melakukan penelitian dan dapat masukan dari orang lain, dapat input dari orang lain, teman-teman harus mempertanyakan, ini dari mana datangnya? Ini dapatnya dari mana? Bagaimana cara menghitungnya? Dan lain sebagainya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa dapat berikan. Yang penting jangan langsung menerima pendapat orang lain dalam sebuah penelitian. Yang kedua, berpikir kritis. Berpikir kritis mulai dari awal hingga akhir kegiatan, peneliti itu harus dapat melakukan berdasarkan dengan cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Maksudnya apa? Dari awal teman-teman meneliti, dari awal teman-teman bereksperimen, teman-teman harus melakukannya step by step, tidak main lompat-lompat saja. Sebelum melakukan penelitian, teman-teman harus ada dalam proposal teman-teman, contohnya itu ada namanya timeline. Nah, proses melakukan dari awal hingga akhir itu bisa dimasukkan seperti timeline. Teman-teman melakukan dari step by step, dari timeline pertama tanggal sekian apa, tanggal kedua apa, tanggal ketiga apa, tanggal 4 sampai seterusnya. Tidak ada peneliti melakukan tanggal 1, terus pas tanggal 2 mengerjakan yang tanggal 7, pas tanggal 3 mengerjakan yang tanggal 6, pas tanggal 5 mengerjakan yang tanggal 2. Dibolak-balik, tidak ada. Jadi, seorang peneliti itu harus memulai dari awal hingga akhir step by step. Dan yang terakhir, berpikir analisis. Maksudnya adalah selalu menganalisa setiap pertanyaan atau pernyataan persoalan yang dihadapi. Jika teman-teman menghadapi persoalan, jika teman-teman menghadapi hambatan, teman-teman menganalisa, tidak langsung putus asa. Analisa dulu, oh ini kenapa tidak bisa? Ini harusnya seperti apa? Kalau saya coba seperti ini, hasilnya ini. Kalau saya coba seperti ini, hasilnya ini. Harus lakukan seperti itu. Tidak langsung, tidak bisa, langsung putus asa. Seorang peneliti, jika berputus asa, maka penelitiannya tidak akan terjadi. Maka penelitiannya tidak akan jalan dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Dengan pemaparan yang telah disampaikan, apakah teman-teman ada pertanyaan? Sebelum sesi ini ditutup, ada 2 tugas untuk teman-teman. Yang pertama, apa itu penelitian menurut teman-teman? Ingat, tidak boleh melihat buku, tidak boleh mencari di internet, tapi harus hasil buah pemikiran teman-teman sendiri. Dan yang kedua, minimal 1 orang ada 1 pertanyaan yang ditanyakan. Tuliskan jawaban teman-teman di kertas lembar. Ingat, apa itu penelitian? Dan 2, minimal 1 pertanyaan. Abang tutup sesi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.